Halo semuanya, jadi lanjutin yang minggu lalu kita bakal bahas subbab yang ketiga dan keempat yaitu satuan konsentrasi dan juga sifat kualitatif. Nah, jadi langsung aja ya. Pada satuan konsentrasi itu yang pertama ada yang namanya persen massa. Nah, persen massa itu apa? Persen massa itu adalah massa zat terlarut dibandingkan dengan massa larutan. Nah, dikalikan dengan 100%. Satuan berikutnya ada yang namanya molalitas. Nah, molalitas itu atau disimbolkan dengan M kecil itu adalah mol terlarut dibagi dengan kilogram pelarut. Nah, setelah itu yang kita udah tahu, yang sering banget dipakai dari satu juga ada yang dinamakan molaritas atau konsentrasi. Nah, molaritas itu apa? Molaritas itu adalah mol terlarut dibagi dengan volume larutan. Nah, dari terus selanjutnya ada yang dinamakan fraksi mol. Nah, fraksi mol itu adalah misalnya Na atau mol A dibagi dengan N total. Dari sini kita bisa tahu nih, karena kan di sini ada yang dibagi oleh kekuatan, ada yang dibagi oleh volume. Dari sini kita bisa mengetahui jika ada perubahan temperatur. Nah, perubahan temperatur itu cuma berpengaruh. Perubahan temperatur itu cuma berpengaruh di volumenya aja. Temperatur berpengaruh di volume saja. Nah, makanya jadi yang ya dari keempat ini yang berpengaruh dari temperatur adalah molaritas. Temperaturnya berpengaruh. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke langsung aja ke soal ya. Jadi, misalnya pada 25 derajat Celcius itu terdapat C2H5A memiliki konsentrasi 19% W per W. Nah, W per W itu artinya adalah massa berat per berat atau nggak weight per weight. Dan kerapatan atau rho-nya sama dengan 0,97 gram per mililiter. Terus yang perlu kita tahu adalah hitung konsentrasi C2H5OH pada 50 derajat Celcius. Nah, sebenarnya dari sini kita sudah bisa tahu nih apa jawabannya. Nah, sebenarnya jawabannya adalah karena di sini temperaturnya itu berbeda, jadi 25, di sini 50. Kualitasnya tidak bisa ditentukan karena tidak ditentukan karena itu tadi perbedaan temperatur. Nah, setelah nah, untuk satuan konsentrasi cuma sampai sini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke sifat koligatif. Nah, sifat koligatif itu apa sih? Sifat koligatif adalah sifat yang bergantung hanya kepada konsentrasi.
hanya bergantung pada populasi partikel. Pada populasi partikel dan bukan sifat kimianya. Gitu. Nah, dalam sifat koligatif ada yang dinamakan hukum Raoult. Hukum Raoult. Nah, hukum Raoult itu apa? Jadi, hukum Raoult itu adalah larutan bersifat ideal. Jadi, semakin banyak X pelarut atau fraksi mol pelarut, maka akan semakin kecil juga tekanan uap. Nah, makanya kita tahu kalau misalnya P larutan, P larutan itu adalah X pelarut atau fraksi mol pelarut dikali P atau tekanan parsial dari pelarutnya. Nah, dari sini kita tahu kalau misalnya pelarutan itu lebih kecil, pelarutan akan lebih kecil dari P pelarut. Gitu. Nah, nah, hukum Raoult ini itu mirip dengan hukum Dalton. Nah, tapi perbedaannya adalah kalau misalnya hukum Dalton itu terjadi pada gas, tetapi kalau hukum Raoult itu pada. Nah, sekarang kita akan membahas efek zat terlarut. Efek zat terlarut. Nah, apa aja sih efeknya? Nah, di sini kita akan meninjau dari zat terlarutnya, yang itu kalau misalnya X terlarut atau fraksi mol terlarut itu adalah 1 dikurang fraksi mol pelarut. Maka pada rumusan tadi yang ada P larutan sama dengan X pelarut dikali P pelarut, maka X pelarutnya kita kita substitusi menjadi 1 dikurang X terlarut dikali P pelarut. Jika kita kalikan secara distributif, itu menjadi P tekanan parsial pelarut dikurang X zat terlarut dikali fraksi mol pelarut. Nah, di sini kalau misalnya fraksi mol pelarut, tekanan parsial pelarutnya kita pindahkan, maka kita akan menghasilkan dari tekanan uapnya itu sendiri. Maka delta P sama dengan X zat terlarut dikali fraksi mol tekanan parsial dari pelarutnya. Kita akan memakai rumus ini. Gitu. Kalau pada gas, seperti yang tadi, berarti kita pakai hukum Dalton, itu fraksi mol A
adalah tekanan parsial A dibagi tekanan total. Kalau misalnya fraksi mol B, itu tekanan parsial B dibagi tekanan parsial total. Tekanan total, sorry. Nah, terus selanjutnya, hukum Raoult sendiri itu mempunyai penyimpangan-penyimpangan. Maksudnya gimana? Jadi, penyimpangan hukum Raoult. Tadi kita tahu kalau hukum Raoult itu adalah semakin banyak fraksi mol dari pelarutnya, maka dari terlarutnya, maka tekanan pelarutnya sering. Jika semakin banyak fraksi mol zat terlarutnya, maka eh, tekanan uap dari pelarutnya akan semakin kecil. Tapi dari berbagai penyimpangannya, itu jika ikatannya kuat, penurunan akan semakin jauh. Penurunan akan semakin jauh. Atau dia membentuk seperti ini. Tetapi jika ikatannya lemah, penurunan sedikit atau penurunan secara perlahan. Jika kita gambarkan dalam grafik, itu akan menjadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya, ada yang dinamakan efek zat terlarut. Ada titik dan titik didih. Efeknya, efeknya apa sih zat terlarutnya? Itu yang pertama adalah kenaikan. Nah, kenaikan titik didih itu bisa dicari dengan delta TB atau kenaikan titik didih itu dikali dengan konstanta didih dikali molalitas. Yang kedua, pada titik beku adalah penurunan titik beku. Nah, itu disimbolkan menjadi delta TF atau penurunan apa? Berapa banyak penurunan dari titik bekunya dikali konstanta beku dikali molalitas. Contohnya pada air. Pada air, untuk membeku, air memaksimalkan atau maximize the hydrogen bonding. Hydrogen bondingnya sama air itu akan diperkuat, makanya air bisa membeku jika suhunya diturunkan. Selanjutnya, pada sifat koligatif ada yang dinamakan tekanan osmosis. Nah, tekanan osmosis itu apa itu osmosis? Osmosis itu kita dalam tinjauan dari pelarutnya ya. Berarti aliran pelarut dari larutan dengan konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, jadi kalau misalnya kita gambarkan, misalnya ini apa? Ada pipa dengan sekat, terus ini konsentrasinya.
Ini konsentrasi tinggi, ini konsentrasi rendah. Maka pelarutnya itu kita jika kita lihat dari posisi terlarut, maka pelarutnya akan melihat air itu bergerak dari yang konsentrasi rendah sampai konsentrasi tinggi. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana jadi zat itu terbagi menjadi dua. Menjadi tiga, itu ada elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan juga non elektrolit. Nah, bagaimana jika kita sifat kualitatif pada elektrolit kuat? Nah, elektrolit kuat itu sendiri itu memerlukan yang namanya faktor Van Hoff. Apa itu faktor Van Hoff? Faktor Van Hoff adalah disimbolkan dengan I adalah mol partikel dalam larutan dibagi dengan mol satuan Lux. Nah, makanya tergantung juga dengan eh, kekuatan interaksi. Semakin kuat, semakin sulit terdisosiasi. Makanya I semakin turun dari ekspektasi. Misalnya adalah MgSO4. Kalau misalnya kita lihat nih, faktor Van Hoff-nya itu ekspektasinya adalah 2. Tapi karena kita lihat MgSO4 itu berinteraksi kuat, maka aslinya aslinya itu adalah 1,3. Nah, makanya kita perlu yang namakan efek disosiasi pada faktor Van Hoff, yaitu adalah I atau faktor Van Hoff itu adalah 1 ditambah alfa atau derajat disosiasi N-1. Nah, seperti ini. Ada juga yang dinamakan efek asosiasi atau beta. Kalau disosiasi itu alfa, kalau di asosiasi itu beta, yang biasanya terjadi pada elektrolit lemah, yaitu I 1 dikurang 1 per N dikali beta. Nah, kenapa ada alfa dan ada beta? Nah, makanya kalau misalnya pada alfa, itu kan pada elektrolit kuat. Nah, ini yang menyebabkan faktor Van Hoff itu lebih dari 1. Tetapi pada elektrolit lemah, dia kan tidak tersosiasi secara sempurna. Nah, makanya kita perlu asosiasi biar tahu nih, kalau misalnya I-nya itu adalah kurang dari 1. Gitu. Nah, untuk satuan konsentrasi dan juga sifat kualitatif, sampai sini saja. Oke, jadi sudah selesai. Jadi, mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan jika ada yang mau ditanya, bisa langsung ditanyakan saja. Terima kasih semuanya.